Dalam film dokumenter di Channel 2016. 5, ia mengaku penyelidikannya kala itu tak berjalan mulus. Blaine dirundung ancaman pembunuhan hingga merasa diikuti ketika melanjutkan pencarian. Buset, diancam pembunuhan diikuti juga ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Amalan tu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balungku tinggal empat, ku pegang merah terang. Oke guys, kemarin tuh aku lihat di trending YouTube Malaysia, di YouTube trending Malaysia itu beberapa hari yang lalu tuh ada video yang menarik banget ya. Ada yang masuk trending gitu tentang penemu serpihan-serpihan pesawat MH370 mendapatkan ancaman pembunuhan, mendapatkan teror gitu ya. Nah, kan kemarin dia berhasil menemukan puing-puing serpihan-serpihan pesawat yang hilang MH370 yang sudah tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah ya hilangnya. Nah, ditemuinnya tuh kalau nggak salah di Madagaskar gitu ya. Aku dengar beritanya itu. Jadi orang ini adalah pria Australia ya yang menemukannya. Tetapi anehnya itu dia dapat ancaman pembunuhan lah, mendapat teror lah, itu katanya ya. Belum tahu kepastiannya, tapi kalau di berita sudah banyak banget beritanya tentang ancaman pembunuhan terhadap beliau itu ya. Nah, itu membuat aku bertanya-tanya, kenapa? Ada apa sebenarnya di pesawat MH370 itu sampai ini kalau benar ya, kalau benar dia mendapat ancaman pembunuhan itu kan pasti ada sesuatu yang janggal gitu ya, yang aneh gitu, yang belum terkuak gitu ya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Pasti ada dalang di balik jatuhnya pesawat MH370 itu guys. Kalau memang dia dapat ancaman pembunuhan ya, berarti kan ada orang yang nggak suka gitu. Dia diancam supaya nggak melanjutkan penelitiannya, melanjutkan pencarian puing-puingnya gitu kan. Nah, itu kan pasti ada sesuatu yang janggal gitu kan. Ada sesuatu rahasia yang ditutup-tutupi gitu guys. Aku nggak tahu juga itu. Apakah sesuatu itu ya, apakah rahasia itu, kenapa pesawat itu sampai tidak ingin ditemukan oleh seseorang yang mengancam pria Australia itu guys. Nah, kita lihat deh ya, ini ada video dari kompas.com menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang didapatkan oleh pria Australia itu guys. So langsung aja kita lihat videonya guys ya. Indoriek. Nah, ini dia guys. Ini dari Kompas ya. Tuh, ini Instagramnya ini. Bukan Instagram dia, ini Instagramnya si radio ini, All India Radio News. New pieces of debris have been found in Madagascar. Tuh kan di Madagaskar kan, oleh Blaine Gibson. Ini namanya Blaine Gibson ya guys ya. Searching for part of missing flight MH370 di Madagaskar guys. Pesawat Sahabat ini Kompas.com, masih ingatkah kalian dengan peristiwa jatuhnya pesawat dari maskapai Malaysia Airlines MH370? Ya, pesawat itu tiba-tiba menghilang setelah lepas landas pada 2014 lalu. 2014 ya guys Meski ya. sudah dilakukan pencarian, hingga kini hilangnya pesawat itu bak misteri yang tak terpecahkan. Iya, karena sampai sekarang belum ada ya, belum ada sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa pesawat tersebut jatuh dan karena apa gitu kan. Belum ada yang kepastiannya gitu kan, masih misteri sampai sekarang. Banyak yang menduga-duga kalau itu jatuh kenapa gitu kan, tapi itu belum pasti semua. Namun baru-baru ini, kabar tentang MH370 mencuat kembali. Publik dihebohkan dengan pengakuan Blaine Gibson, pria yang melacak puing pertama dari pesawat itu pada Juni 2016. Dalam film dokumenter di Channel 5, ia mengaku penyelidikannya kala itu tak berjalan mulus. Blaine dirundung ancaman pembunuhan hingga merasa diikuti ketika melanjutkan pencarian. Buset, diancam pembunuhan diikuti juga ya. 2016 dia mulai pencariannya ternyata guys. Udah lama ya. Di Madagaskar ya, aku juga baru tahu guys. Di Madagaskar dapat puing-puingnya. Nah ini, saya mulai mendapat ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak dikenal. Hal-hal seperti tidak ada pesawat, tidak ada Blaine, dan menyuruh saya menghentikan pencarian saya. Tuh, gila. Blaine Gibson. Tak hanya Blaine, keluarga korban penumpang pesawat MH370 juga berupaya mencari kebenaran.
Namun mereka meyakini pihak berwenang Malaysia atau China menutupi posisi sebenarnya dari kemungkinan kecelakaan itu. Ini dari Kompas ya guys ya, aku tidak mengira-ngira atau membuat berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Aku ambil dari Kompas TV sumbernya. Jadi ini dia bilang ada dugaan otoritas menutupi posisi kecelakaan sebenarnya. Kayaknya ditutup-tutupi oleh pemerintah gitu ya. Katanya sih seperti itu ya. Kata Kompas ini guys, bukan kata aku ya. Buat kalian yang belum mengetahui seperti apa tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH370, yuk kita kilas balik peristiwa tersebut. Malaysia Airlines membeberkan MH370 terbang dengan rute Kuala Lumpur Beijing pada 8 Maret 2014. Pesawat itu lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 00 lewat. Emang rutenya lewat Madagaskar apa guys ya? Kalau dari Malaysia Beijing itu lewat Madagaskar, aku nggak tahu juga lewat apa nggak ya? Kok bisa ditemukan puing-puingnya di Madagaskar gitu? 14. MH370 kemudian putus kontak sekitar pukul 2:40 dengan posisi terakhir berada di kawasan Laut China Selatan. Jauh banget Menanggapi tuh, guys. kabar ini, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut MH370 kemungkinan telah dibajak. Iya, bisa jadi itu di hijack ya guys ya. Ada orang yang di atas itu membajak pesawat itu sehingga jalurnya itu tadi kayaknya lewat jalurnya beda gitu kan. Harusnya ke atas kan tadi kan ya. Sebab berdasarkan data, komunikasi terakhir antara pesawat dan satelit ialah pukul 8:11. Dengan data itu, pesawat diperkirakan masih terbang selama hampir 7 jam setelah hilang radar. Meski begitu, kemungkinan ini memang tak ke bawah membuat ya? upaya pencarian tak dilakukan. Bahkan 6 negara bekerja sama untuk melakukan pencarian secara besar-besaran. Tuh guys, 6 negara guys. Nggak mungkin kalau 6 negara nggak bisa ketemu bangkai pesawat itu kan ya. Nggak mungkin guys kalau 6 negara sudah ikut pencarian seperti itu. Pasti kayaknya memang ada yang ditutup-tutupi. Ini ada misteri di balik jatuhnya MH370 ini guys. Keenam negara itu ialah Malaysia, Vietnam, Singapura, China, Filipina, dan Australia. Tuh, Australia Akan juga tetapi ikut. upaya pencarian MH370 berlangsung hingga bertahun-tahun. Kapal pencari Australia pun sempat mendeteksi sinyal radio di bawah air, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya, otoritas Malaysia, Australia, dan Tiongkok menyatakan pencarian MH370 dihentikan. Dalam pernyataan yang dirilis pada 17 Januari 2017, mereka menyebut keputusan itu tak diambil dengan mudah. Meskipun setiap upaya pencarian menggunakan metode ilmu pengetahuan terbaik, pencarian itu tidak berhasil menemukan pesawat tersebut. Ini otoritas Malaysia, Australia, dan Tiongkok 2017. Tapi aneh juga guys, kalau 6 Oke, itu negara tadi ngikut- penjelasan misteri hilangnya MH370. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia. Oke guys, habis. React. Nah, jadi itu tadi guys ya, dari kompas.com itu yang masuk trending guys. Di YouTube Malaysia juga trending itu guys, tentang orang Australia itu yang mendapatkan ancaman pembunuhan karena dia melakukan penelitian atau penyidikan terhadap MH370 ya. Dan dia sudah dapat banyak puing-puingnya guys ya, puing-puing MH370 di perairan Madagaskar gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang aneh gitu ya. Kalau memang pesawat itu jatuh dengan kesalahan teknis atau kesalahan pilot gitu kan, atau kesalahan engine di atas gitu kan, itu pasti si orang Australia ini nggak dapat ancaman pembunuhan seperti itu. Jadi biasa aja gitu kan ya. Malah mungkin sangat berterima kasih kan ya pemerintah kalau ada yang menemukan puing-puing MH370 ini kan. Tetapi kalau memang benar adanya ancaman pembunuhan itu kan berarti ada sesuatu di balik jatuhnya MH370 ini guys. Sesuatu yang perlu diselidiki lebih dalam ini kan. Ada apa sebenarnya? Ada misteri apa? Kepentingan apa sampai MH370 ini ditutupi gitu kan. Tapi ada yang berpendapat kalau itu di hijack ya, dibajak sampai pesawat itu jatuh, kita nggak tahu lah ya. Kemungkinan juga bisa jadi itu dibajak guys ya.
Tapi karena tidak ingin keamanan negara terancam, mungkin ditutup-tutupi oleh pemerintah. Ini mungkin guys ya. Ya itu hanya sekedar opini ku aja ya dari video ini. Dan tujuan aku bikin video ini cuman kasihan sama keluarga korban gitu kan ya. Harusnya dapat penjelasan yang memang benar-benar akurat gitu ya, supaya hatinya tenang gitu kan, hati mereka tenang, dan sudah jelas kenapa pesawat ini hilang dan jatuh gitu kan. Tapi kalau terkuak berita-berita yang seperti ini lagi kan ya, jadi kenangan lama itu terkuak kembali guys. Dengan adanya berita ini kan jadi membuat kita bertanya-tanya lagi, sebenarnya kenapa sih MH370 ini kan ya. Nah mungkin kalian bisa membantu jawab gitu kan, silahkan komentar di bawah ya guys ya. Sekali lagi kita kirimkan Al-Fatihah untuk para korban MH370, semoga mereka tenang di sisinya ya guys ya, amin ya robbal alamin ya. Kalau ada kelanjutannya lagi tentang berita-berita atau video-video tentang MH370 ini ya, nanti aku update lagi guys ya. So itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.